Sudah hantunya paling banyak, rakyatnya paling banyak, hantunya itu miskin-miskin pula. Hantunya aja miskin. Tuyul kemana-mana bercawat aja. Kolor hijau kemana-mana pakai kolor aja. Kuyang tinggalnya di pohon, mata menghilang, rambut beringasan. Tinggalnya di pohon, tinggalnya di sumur. Lain hantunya orang barat, darah gula, bajunya jas, tinggalnya di kastil istana. Hantunya orang barat aja gagah. Hantu kita maka jelek-jelek, miskin. Hantunya aja miskin, apalagi rakyatnya. Baru lahir sudah punya hutang. Baru lahir kita anak bayi sudah punya hutang. Nah, hantunya orang Cina pampir, bajunya baju kerajaan, petinya peti mati yang mahal. Nah, itu. Nah, kita ya Allah. Hantunya aja miskin dipelihara untuk sugih. Melihara tuyul ya, supaya sugih. Mau bagaimana minta sama tuyul? Tuyulnya aja miskin. Hendak minta lawan tuyul. Tapi ada orang yang seperti itu. Pesugihan-pesugihan itu masih ada. Berjualan, berjampi-jampi. Nah, berpelet-peletan ini itu macam-macam. Memang pertama kaya. Tapi yang namanya bersekutu lawan jin, pasti jin itu pakai tumbal. Ada tumbalnya. Bertumbal dia, kadang mau, kadang bertumbal. Nah, itu tuh. Jadi kalau ada yang seperti itu tuh masih melakukan, nah kasih ampihan. Berhenti segera sebelum datang sore malam nisfu Syaban. Sore dan malam nisfu Syaban. Satu. Yang kedua, aukahinan atau dukun. Zaman dulu namanya dukun. Diperhalus kalimatnya orang pintar. Sekalinya pintar mau bungulin. Yang percaya bungul juga, hau-hau. Diperhalus kalimatnya paranormal. Yang percaya kada normal. Diperhalus kalimatnya menjadi guru spiritual. Guruku jangan guru spiritual. Diperhalus lagi kalimatnya supaya kekinian, supaya keren. Ahli metafisika. Sama ujung-ujungnya dukun. Itu cuma pengalihan bahasa aja. Dulu dukunnya baju hiram, di depannya ada kemenyan, minyaknya minyak nyong-nyong, kembang 7 rupa, ada tengkorak, ada mandau, ada keris. Dulu. Sekarang dukunnya bedasi, rambutnya licin, orangnya ganteng. Ya, kalau dia menjadi guru spiritual pakai bolang juga, pakai jubah juga. Tasbihnya ganal-ganal. Ujung-ujungnya sama aja dukun. Makanya untuk zaman sekarang ini repot kita membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Mirip-mirip. Di Jawa tuh banyak begitu. Bau sorban juga, bolang juga. Menerima jasa pemasangan susu, menerima penjagaan alam gaib pakai jin. Mau coba jin bisa dibayarnya. Dukun. Jadi yang tukang dukun itu udah diampuni dosanya. Yang ketiga, ausahiran, tukang sihir, tukang tenun, tukang santet, parang maya, apalagi tukang pelet, sama itu. Loh, apa bedanya dukun sama sihir, tukang sihir?
Kalau dukun sudah pasti tukang sihir. Tapi kalau sihir belum tentu dia dukun. Karena orang itu bisa belajar sihir. Dia nggak mau dikatakan dukun, tapi bisa bersihir. Sekurang-kurangnya pelet-peletan dulu. Itu ada bungas bibiniannya itu lah. Diapainya kah supaya jatuh cinta lawan bibinian itu jatuh cinta lawan dia. Sebenarnya zaman sekarang ini bibinian tuh biar kada dipelet jatuh cinta. Asalkan ada duit. Ada begantang-gantangan biar Tuhan, biar hiram. Tapi kalau nang datang bawa 1 miliar, gugur nang bungas tadi. Duit. Zaman sekarang. Sebenarnya bukan zaman sekarang, mulai bahaya duit juga. Tapi ada orang yang berpelet-peletan itu masih ada, nggak boleh tukang sihir. Nah, jadi kalau dukun sudah pasti tukang sihir, tapi kalau si tukang sihir belum tentu dukun. Berapa sudah? 3. Au mudmina khamrin, peminum khamar. Malam nisfu Sya'ban tidak diampuni bagi peminum khamar. Narkoba. Apalagi? Jenet kan jenet. Kalau di Banjar jenet. Kecubung. Kalau di Balikpapan enggak tahu apa jenet apa. Cuman banyak kekanakan ngelem. Ini kuburan di Pasar Baru ini, kuburan Pasar Baru Gunung Sari, ada kan ya? Toko utama naik ke atas. Saya pernah ziarah ke ibu bapak saya di situ. Kekanakan bawa tilam kubur di atas kuburan. Ini tidak ada harganya lagi kuburan tuh. Hantu zaman sekarang tuh gak ada harganya. Kalau dulu bari orang takutan lawan hantu, sekarang hantu takutan lawan manusia. Jadi pagi hari itu misalnya subuh saya ziarah, ada apa? Saya bilang anak-anak ini. Sekalinya botol lem di sampingnya. Ngelem dia di atas kuburan. Ngelem. Pokoknya mabuk, ya, minum khamar, obat-obat terlarang, malam nisfu Sya'ban tidak diampuni dosanya. 4. Yang kelima, musirran 'ala zina, orang yang berkecimpung dalam perzinahan, perselingkuhan. Banyak orang zaman sekarang berselingkuh. Kalau nikah siri, asalkan syarat dan rukun nikahnya sempurna, itu jangan dikatakan berselingkuh. Ada orang nikah nih, ya, ada pada lawan bininya, atau sudah tua, anak mendaftar di KUA Supan Luar. Nenek kaya anak pernikahan, sudah ajarnya datang ke guru si Pula. Nenek, pian adakah bisi abah? Ada. Meninggal sudah. Ulurnya tua guru ya, apalagi abah. Anu pang di sanak laki-laki ada. Bawa sini di sanak pian. Nikah siri, syarat dan rukunnya ada. Wali perempuan ada, saksi 2 orang ada, ya, suami istri ada, ijab kabul, selesai. Maka ini kada dikatakan berselingkuh. Jangan. Tapi kalau syarat dan rukun nikahnya kada sempurna, berarti nikahnya kada sah. Itu namanya zina. Itu bisa dikatakan berselingkuh. Ya, nikah siri, selingkuh berkodok nikah siri. Kalau tidak sempurna, selingkuh namanya. Maka di Balikpapan ini banyak orang begitu. Sekarang banyak PNS. Apa tuh PNS? Pengulu nikah siri. Pengulu nikah siri. Saya punya teman pengulu, kan bahari kami jadi pengulu di Kelandasan Ulu.
Imba itu kami ampi berdahulu berhenti karena sudah ngurus pesantren, sibuk sudah. Nah, beberapa tahun kemudian teman-teman ini ada yang pensiun. Sampai sekarang kan gak ada lagi P3N itu. Jadi kita takoni, apa kerjaan sekarang Pak? PNS katanya. Apa itu PNS? Pengulu nikah siri katanya. Pengulu nikah siri. Oh mak, kita ada pengalaman menikahkan Bahari kan, sekarang jadi PNS katanya. Di mana dapat buku nikahnya? Ada jalurnya. Jalurnya ada. Mafia juga sekalinya. La ilaha illallah. Nah ini, ya. Berselingkuh, termasuk LGBT, lesbian, gay, bisek, transgender. Lesbian, bebinian lawan bebinian. Gay, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Bisek bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan, bisa ke binatang, bisa kemana aja. Transgender merubah alat kelamin. Nah ini bubuhannya. Maka di Balikpapan banyak banget. Ya, LGBT, bubuhan tulang prestok, lembek tulangnya. Banyak. Jangan sampai begitu. LGBT ada diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu. Berzina, berselingkuh, hati-hati. Ya tadi yang kita katakan di Balikpapan tuh banyak, namanya Balikpapan ini kan namanya kota pendatang ya. Banyak orang tinggal di Balikpapan, entah dari mana-mana aja. Kami berapa kali itu orang datang, Pak, bisakah kami nikah? Maksudnya apa? Minta dinikahkan. Kamu dari mana? Dari Jawa. Nah terus saya sudah janda. Mana surat ceraimu? Saya sudah lama diceraikan, tapi belum diurus surat cerainya. Wah, repot kamu ini. Dan kalau ada orang mau nikah sini, biasanya kami sarankan daripada sampai nikah sini, kenapa enggak nikah resmi? Orang murah aja kok. Repot jadinya. Itu banyak janda itu mengaku sudah cerai, tapi tidak ada surat cerainya, kita belum tahu. Itu yang disebut namanya janda sengketa. Ada kami ke Melawai, berjalan ke Melawai. Ini kalau bicara janda tertawa, janda semakin di depan. Jadi kami ke Melawai ada mobil itu kan banyak tulisan tengah yang mobil truk-truk itu. Tulisannya janda sengketa. Kok janda sengketa? Ada apa ini? Ya, hati-hati janda sengketa ya. Tak pikir-pikir, oh iya ya. Ternyata bukan hanya tanah aja bersengketa. Bukan hanya surat bersengketa. Janda ada bersengketa tuh banyak janda bersengketa. Ya tadi. Mengaku cerai tapi nggak ada surat nikahnya, nggak ada surat cerainya. Wah ini sengketa nih, bahaya nih. Bahaya. Sudah nikah tiba-tiba laki nang awal datang, habis selesai. Nah itu. Maka kalau janda ini hendak menikah, itu kalau sudah waktunya, kayak cacing kepanasan. Janda itu. Karena dulu kami pemulu jadi tahu benar kisah itu. Iya, karena pemulu Bahari. Pokoknya kalau sudah janda itu anak menikah, oh ya Allah, ini. Nah maka di Balikpapan ya saya baca itu 2025 ini kemarin ya. Itu berapa ribu janda di Balikpapan? 1000 berapa gitu, hampir 2000-an di media sosial. Oh banyaknya janda. Dan yang parahnya bukan laki-laki nang menggugat cerai, bebinian nang menggugat cerai.
Wah, ini perbedaan zaman sekarang ini. Wah, nih. Berani dia menggugat cerai lakinya. Banyak. Lihat aja di KUA di pengadilan Departemen Kegelisahan. Itu pengadilan agama. Banyak orang bercerai. Yang banyak menggugat cerai itu bebinian. Macam-macam kasusnya, macam-macam. Nah, ala kulihat. Nah, jadi yang berapa tadi? Keempat dan kelima. Yaitu musirran ala zina, melakukan perzinahan, selingkuh, LGBT sama. Itu tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban.